Hai semuanya. Pernahkah kalian membayangkan bagaimana hidup akan terlihat 5 atau 10 tahun dari sekarang? Banyak orang berharap masa depan yang tenang, keuangan yang cukup, kesehatan yang terjaga, hubungan yang baik, dan pikiran yang damai. Namun, ironisnya, sebagian besar orang menginginkan masa depan yang baik sambil terus membiarkan kebiasaan buruk mengendalikan hari-hari mereka. Mereka ingin hasil yang luar biasa, tetapi tetap menunda pekerjaan. Mereka ingin hidup lebih tenang, tetapi terus mengikuti dorongan emosi sesaat. Mereka ingin sukses, tetapi sulit disiplin ketika tidak ada yang mengawasi. Pada akhirnya, banyak orang menganggap nasib sebagai sesuatu yang datang dari luar diri mereka. Padahal, dalam banyak kasus, nasib seringkali merupakan akumulasi dari keputusan-keputusan kecil yang diulang setiap hari. Apa yang dilakukan hari ini mungkin terlihat sepele, tetapi ketika dikumpulkan selama bertahun-tahun, kebiasaan-kebiasaan kecil itu akan membentuk kehidupan yang sangat berbeda. Karena itu, seni mengendalikan nasib sebenarnya bukan tentang meramal masa depan atau mencari jalan pintas menuju kesuksesan. Seni mengendalikan nasib adalah kemampuan untuk mengendalikan diri sendiri ketika tidak ada yang melihat, ketika tidak ada yang memaksa, dan ketika godaan untuk mengambil jalan mudah selalu tersedia. Disitulah letak perbedaan antara mereka yang perlahan membangun masa depan yang tenang dan mereka yang terus hidup dalam kekacauan yang sebenarnya mereka ciptakan sendiri. Banyak orang membayangkan nasib sebagai sesuatu yang besar, misterius, dan tidak bisa disentuh. Ketika sesuatu berjalan baik, mereka menyebutnya keberuntungan. Ketika sesuatu berjalan buruk, mereka menyebutnya takdir. Padahal di antara keberuntungan dan takdir, terdapat wilayah yang sangat luas yang bisa dipengaruhi oleh tindakan manusia. Wilayah itu adalah pilihan. Setiap hari, sejak bangun tidur hingga kembali tidur, kita membuat puluhan bahkan ratusan keputusan kecil. Sebagian besar keputusan itu terlihat tidak penting. Memilih bangun tepat waktu atau menekan tombol tunda alarm. Memilih menyelesaikan pekerjaan atau menundanya. Memilih berolahraga atau terus bermalas-malasan. Memilih mengendalikan emosi atau melampiaskannya kepada orang lain. Tidak ada satu keputusan yang langsung mengubah hidup secara drastis. Namun ketika keputusan-keputusan itu menjadi pola yang berulang, kehidupan mulai bergerak ke arah tertentu. Masalahnya, banyak orang terlalu fokus pada hasil besar, sehingga melupakan proses kecil yang menciptakan hasil tersebut. Mereka ingin tubuh sehat, tetapi tidak menjaga pola makan. Mereka ingin tabungan bertambah, tetapi terus membeli hal-hal yang tidak diperlukan. Mereka ingin hubungan yang harmonis, tetapi sulit mengendalikan ego. Mereka ingin dihormati, tetapi tidak menjaga konsistensi perilaku. Keinginan tanpa disiplin akhirnya hanya menjadi harapan. Harapan memang penting, tetapi harapan tidak memiliki kekuatan jika tidak didukung tindakan yang berulang. Kedisiplinan, kontrol diri sering disalahpahami sebagai sesuatu yang keras dan menyiksa. Banyak orang membayangkan disiplin sebagai hidup yang penuh aturan, tidak boleh bersantai, dan harus terus bekerja tanpa henti. Padahal, disiplin yang sehat bukanlah penjara. Disiplin adalah alat yang membebaskan. Ketika seseorang mampu mengendalikan dirinya sendiri, ia tidak lagi menjadi budak suasana hati, dorongan sesaat, atau godaan yang muncul setiap hari. Ia dapat memilih tindakan berdasarkan tujuan jangka panjang, bukan berdasarkan perasaan sesaat. Bayangkan seseorang yang ingin hidup lebih tenang secara finansial. Setiap kali menerima penghasilan, ia tergoda membeli berbagai hal yang sebenarnya tidak diperlukan. Dorongan itu terasa menyenangkan, ada kepuasan instan ketika uang dibelanjakan. Namun beberapa tahun kemudian, ia menyadari bahwa tidak ada tabungan yang cukup, tidak ada dana darurat, dan tidak ada rasa aman. Sebaliknya, orang yang mampu menahan sebagian keinginannya mungkin terlihat kurang menikmati hidup dalam jangka pendek, tetapi perlahan membangun fondasi yang membuat masa depannya jauh lebih tenang. Dalam situasi seperti ini, nasib bukan hanya soal keberuntungan. Nasib adalah hasil dari kemampuan mengendalikan diri terhadap godaan-godaan kecil yang terus muncul. Hal yang sama terjadi dalam kesehatan. Banyak penyakit tidak muncul secara tiba-tiba. Mereka berkembang perlahan melalui kebiasaan yang terus diulang. Kurang tidur, makan berlebihan, jarang bergerak, dan mengabaikan kondisi tubuh mungkin tidak menimbulkan masalah hari ini. Namun tubuh menyimpan semua kebiasaan itu seperti catatan yang terus bertambah. Bertahun-tahun kemudian, catatan tersebut mulai menunjukkan hasilnya. Sebaliknya, orang yang menjaga dirinya sedikit demi sedikit mungkin tidak melihat perubahan besar dalam seminggu atau sebulan, tetapi masa depan tubuhnya dibangun setiap hari. Kontrol diri juga berhubungan erat dengan emosi.
Banyak masalah dalam kehidupan muncul bukan karena kurangnya kemampuan, tetapi karena ketidakmampuan mengendalikan reaksi. Ketika marah, seseorang mengucapkan kata-kata yang melakui. Ketika kecewa, ia mengambil keputusan yang buruk. Ketika iri, ia kehilangan fokus terhadap kehidupannya sendiri. Ketika takut, ia tidak berani mengambil kesempatan yang sebenarnya penting. Emosi adalah bagian alami dari manusia, tetapi membiarkan emosi memegang kendali penuh seringkali membawa konsekuensi yang panjang. Orang yang memiliki kontrol diri bukan berarti tidak pernah marah, tidak pernah takut, atau tidak pernah kecewa. Mereka tetap merasakan semua itu. Bedanya, mereka tidak langsung bertindak berdasarkan apa yang mereka rasakan. Mereka memberi jarak antara emosi dan tindakan. Dalam jarak itulah kebijaksanaan muncul. Dalam jarak itulah seringkali masa depan ditentukan. Salah satu tantangan terbesar dalam membangun disiplin adalah kenyataan bahwa hasilnya jarang terlihat cepat. Dunia modern membuat banyak orang terbiasa dengan kepuasan instan. Makanan bisa datang dalam hitungan menit, hiburan tersedia setiap saat, informasi bisa diperoleh dalam beberapa detik. Akibatnya, banyak orang mulai kehilangan kesabaran terhadap proses yang membutuhkan waktu panjang. Mereka ingin hasil sekarang juga. Ketika hasil tidak segera terlihat, motivasi mulai turun. Padahal sebagian besar hal berharga dalam hidup bekerja dengan cara yang berbeda. Kemampuan berkembang secara perlahan, kepercayaan dibangun perlahan, kekayaan bertambah perlahan, reputasi tumbuh perlahan, kesehatan terjaga perlahan. Semua hal besar biasanya lahir dari akumulasi tindakan kecil yang dilakukan secara konsisten. Karena itu, orang yang mampu mengendalikan nasibnya seringkali bukan orang yang paling bertalat. Mereka hanyalah orang yang mampu bertahan dalam proses lebih lama daripada kebanyakan orang. Mereka tetap melakukan hal yang benar bahkan ketika hasilnya belum terlihat. Mereka memahami bahwa setiap tindakan adalah investasi untuk masa depan yang belum datang. Seringkali kehidupan tidak berubah karena satu keputusan besar, melainkan karena 1000 keputusan kecil yang dilakukan secara konsisten. Banyak orang menunggu momen luar biasa untuk mengubah hidup mereka. Mereka berpikir bahwa suatu hari nanti, motivasi besar akan datang dan semuanya akan berubah. Namun kenyataannya, perubahan jarang datang dengan cara seperti itu. Perubahan biasanya muncul ketika seseorang mulai menghargai tindakan-tindakan kecil yang tampaknya biasa saja. Bangun sedikit lebih awal, menyelesaikan tugas tepat waktu, menyisihkan sebagian penghasilan, membaca beberapa halaman buku, menahan diri untuk tidak bereaksi berlebihan. Kebiasaan-kebiasaan sederhana itu terlihat tidak penting jika dilihat secara terpisah. Namun ketika dikumpulkan selama bertahun-tahun, dampaknya bisa sangat besar. Masalahnya adalah manusia sering menilai tindakan berdasarkan hasil langsung. Jika hasil tidak segera terlihat, tindakan itu dianggap tidak penting. Inilah sebabnya banyak orang menyerah terlalu cepat. Mereka berolahraga beberapa minggu, lalu berhenti karena tubuh belum berubah. Mereka belajar keterampilan baru selama beberapa hari, lalu menyerah karena belum mahir. Mereka mencoba hidup lebih teratur selama beberapa waktu, lalu kembali ke kebiasaan lama karena merasa tidak ada kemajuan. Mereka lupa bahwa proses pertumbuhan seringkali tidak terlihat pada awalnya. Bayangkan menanam pohon. Pada minggu-minggu pertama, hampir tidak ada perubahan yang mencolok. Bahkan setelah beberapa bulan, pertumbuhannya mungkin masih terlihat kecil. Namun di bawah permukaan tanah, akar sedang berkembang. Akar itu tidak terlihat, tetapi justru menjadi fondasi yang menentukan kekuatan pohon di masa depan. Kehidupan manusia bekerja dengan cara yang mirip. Banyak hasil besar berasal dari proses yang tidak terlihat. Orang yang disiplin memahami hal ini. Mereka tidak bergantung sepenuhnya pada motivasi. Mereka tidak menunggu semangat datang terlebih dahulu. Mereka bertindak karena tahu tindakan tersebut penting, bukan karena sedang ingin melakukannya. Ini adalah perbedaan besar yang sering tidak disadari.
Motivasi bersifat sementara, disiplin bersifat lebih stabil. Motivasi bisa datang dan pergi sesuai suasana hati. Disiplin tetap berjalan bahkan ketika suasana hati sedang buruk. Kita semua pernah mengalami hari ketika tidak ingin melakukan apa-apa, tidak ingin bekerja, tidak ingin belajar, tidak ingin berolahraga, bahkan tidak ingin menghadapi tanggung jawab. Jika kehidupan hanya bergantung pada motivasi, maka arah hidup akan selalu berubah mengikuti perasaan. Hari yang baik menghasilkan tindakan baik, sementara hari yang buruk menghasilkan kemunduran. Dalam jangka panjang, pola seperti itu membuat hidup menjadi tidak stabil. Sebaliknya, kontrol diri memungkinkan seseorang tetap bergerak meskipun tidak selalu bersemangat. Mereka memahami bahwa tidak semua hal harus disukai untuk bisa dilakukan. Banyak hal penting dalam hidup justru membutuhkan kemampuan bertindak ketika perasaan tidak mendukung. Inilah yang sering membedakan orang yang mencapai tujuan dengan orang yang terus menundanya. Banyak orang mengira bahwa penghalang terbesar dalam hidup adalah keadaan di luar diri mereka. Mereka menyalahkan lingkungan, ekonomi, usia, pendidikan, atau orang lain. Memang benar bahwa setiap orang menghadapi kondisi yang berbeda. Tidak semua orang memulai perjalanan dari titik yang sama. Namun ada satu hal yang selalu dimiliki setiap orang, yaitu kemampuan memilih respons terhadap keadaan yang dihadapi. Dua orang bisa mengalami masalah yang sama, tetapi menghasilkan masa depan yang sangat berbeda karena cara mereka merespons masalah tersebut juga berbeda. Ketika menghadapi kegagalan misalnya, sebagian orang melihatnya sebagai bukti bahwa mereka tidak mampu. Mereka berhenti mencoba dan mulai meyakini bahwa usaha tidak ada gunanya. Namun ada juga orang yang melihat kegagalan sebagai informasi. Mereka bertanya, apa yang bisa diperbaiki? Apa yang bisa dipelajari? Dan bagaimana melangkah lebih baik pada percobaan berikutnya? Kegagalan yang sama menghasilkan dampak yang berbeda karena sikap yang berbeda. Disinilah kontrol diri memainkan peran penting. Kontrol diri bukan hanya tentang menahan godaan, tetapi juga tentang mengelola cara berpikir. Pikiran manusia memiliki kecenderungan mencari jalan yang paling mudah. Ketika sesuatu terasa sulit, pikiran seringkali mulai menciptakan alasan untuk berhenti. Ketika pekerjaan menumpuk, muncul keinginan untuk menundanya. Ketika target terasa jauh, muncul dorongan untuk menyerah. Ketika kritik datang, muncul keinginan untuk membela diri tanpa berpikir panjang. Semua itu adalah reaksi alami, namun tidak semua reaksi alami harus diikuti. Orang yang mampu mengendalikan nasibnya, belajar mengenali pola-pola seperti itu. Mereka memahami bahwa tidak setiap pikiran layak dipercaya. Hanya karena muncul keinginan untuk menyerah, bukan berarti menyerah adalah pilihan yang tepat. Hanya karena muncul rasa malas, bukan berarti pekerjaan harus ditunda. Hanya karena muncul rasa takut, bukan berarti langkah harus dihentikan. Kesadaran semacam ini membuat seseorang tidak lagi hidup secara otomatis. Mereka mulai hidup dengan lebih sadar dan lebih terarah. Dalam banyak kasus, musuh terbesar seseorang bukanlah orang lain. Musuh terbesar itu justru muncul dari dalam diri sendiri. Kebiasaan menunda, kurang sabar, mudah terdistraksi, sulit mengendalikan emosi, dan kecenderungan mencari kenyamanan berlebihan seringkali menjadi hambatan yang jauh lebih besar daripada tantangan dari luar. Banyak peluang hilang bukan karena tidak ada kesempatan, tetapi karena seseorang tidak siap ketika kesempatan itu datang. Kesiapan bukanlah sesuatu yang muncul mendadak. Kesiapan dibangun melalui kebiasaan sehari-hari. Orang yang terbiasa disiplin akan lebih siap menghadapi peluang ketika peluang itu muncul. Orang yang terbiasa belajar akan lebih siap menghadapi perubahan. Orang yang terbiasa mengelola keuangan akan lebih siap menghadapi masa sulit. Orang yang terbiasa mengendalikan emosi akan lebih siap menghadapi konflik. Semua kesiapan itu dibangun jauh sebelum dibutuhkan. Sayangnya, banyak orang baru menyadari pentingnya disiplin ketika masalah sudah terjadi. Mereka baru ingin hidup sehat ketika tubuh mulai sakit. Mereka baru ingin menabung ketika keadaan darurat datang. Mereka baru ingin belajar ketika persaingan semakin ketat. Mereka baru ingin memperbaiki hubungan ketika hubungan itu hampir hancur.
Padahal disiplin paling berharga justru dilakukan sebelum keadaan memaksa. Salah satu alasan mengapa kontrol diri sulit dibangun adalah karena hasilnya sering tidak terlihat oleh orang lain. Dunia lebih mudah menghargai pencapaian daripada proses. Orang melihat hasil akhir, tetapi jarang melihat latihan panjang yang mendahuluinya. Mereka melihat seseorang sukses, tetapi tidak melihat tahun-tahun penuh kedisiplinan yang membentuk kesuksesan itu. Mereka melihat seseorang tenang menghadapi masalah, tetapi tidak melihat proses panjang dalam melatih pengendalian diri. Karena itu, banyak orang merasa tidak mendapatkan penghargaan ketika berusaha disiplin. Mereka merasa perjuangan mereka tidak terlihat. Namun jika tujuan disiplin hanya untuk mendapatkan pengakuan, maka disiplin akan mudah runtuh. Disiplin yang kuat lahir ketika seseorang memahami bahwa manfaat terbesarnya bukanlah pujian dari orang lain, melainkan kualitas hidup yang lebih baik bagi dirinya sendiri. Masa depan yang tenang sebenarnya tidak dibangun oleh kejadian-kejadian besar yang spektakuler. Masa depan yang tenang dibangun oleh keputusan-keputusan yang membosankan tetapi konsisten. Menjaga kesehatan ketika tubuh masih sehat, menabung ketika keadaan masih baik, belajar ketika belum ada tuntutan mendesak, memperbaiki hubungan sebelum konflik membesar. Semua tindakan itu mungkin terlihat biasa, tetapi justru di sanalah ketenangan masa depan dibangun. Ada satu jebakan yang sering membuat orang kehilangan kendali atas hidup mereka, yaitu keinginan untuk selalu merasa nyaman. Kenyamanan memang menyenangkan, tetapi kenyamanan yang berlebihan bisa menjadi musuh pertumbuhan. Ketika seseorang selalu memilih jalan yang paling mudah, kemampuan dirinya perlahan melemah. Ia menjadi kurang tahan terhadap tekanan, kurang sabar menghadapi kesulitan, dan lebih mudah menyerah ketika keadaan tidak sesuai harapan. Sebaliknya, orang yang terbiasa menghadapi ketidaknyamanan secara sehat biasanya memiliki daya tahan yang lebih kuat. Mereka mampu bertahan dalam proses yang panjang. Mereka tidak langsung runtuh ketika menghadapi hambatan. Mereka memahami bahwa beberapa bentuk ketidaknyamanan hari ini adalah harga yang harus dibayar untuk kenyamanan yang lebih besar di masa depan. Contohnya sederhana, bangun lebih pagi mungkin terasa tidak nyaman. Menolak pengeluaran yang tidak perlu mungkin terasa tidak nyaman. Berolahraga ketika tubuh sedang malas mungkin terasa tidak nyaman. Belajar setelah hari yang melelahkan mungkin terasa tidak nyaman. Namun ketidaknyamanan kecil itu seringkali menghasilkan manfaat besar di masa depan. Sebaliknya, kenyamanan sesaat seringkali menghasilkan kesulitan jangka panjang. Inilah paradoks yang jarang disadari. Banyak orang mengorbankan masa depan demi kenyamanan hari ini, sementara orang yang disiplin bersedia mengorbankan sebagian kenyamanan hari ini demi masa depan yang lebih baik. Perbedaannya mungkin terlihat kecil dalam satu hari, tetapi menjadi sangat besar setelah bertahun-tahun. Kontrol diri juga berkaitan dengan kemampuan mengelola perhatian. Di zaman sekarang, perhatian menjadi salah satu sumber daya paling berharga. Setiap hari ada begitu banyak hal yang berusaha merebut fokus manusia. Notifikasi, media sosial, hiburan tanpa batas, berita yang terus mengalir, dan berbagai bentuk distraksi lainnya membuat banyak orang kesulitan mempertahankan konsentrasi. Ketika perhatian terus terpecah, produktivitas menurun. Ketika produktivitas menurun, tujuan menjadi lebih sulit dicapai. Ketika tujuan tidak tercapai, stres meningkat. Akhirnya seseorang merasa hidupnya tidak berjalan sesuai harapan. Padahal akar masalahnya seringkali bukan kurangnya kemampuan, melainkan kurangnya kendali terhadap perhatian. Orang yang memiliki disiplin memahami bahwa fokus adalah aset. Mereka tidak membiarkan perhatian mereka dicuri oleh segala hal yang tidak penting. Mereka memilih dengan sadar apa yang layak mendapatkan waktu dan energi mereka. Mereka tahu bahwa setiap kali mengatakan ya kepada sesuatu, mereka juga sedang mengatakan tidak pada hal lain. Kemampuan memilih ini sangat penting karena waktu adalah sumber daya yang tidak bisa dikembalikan. Uang yang hilang mungkin bisa dicari lagi. Kesempatan yang hilang kadang masih bisa datang kembali. Namun waktu yang sudah berlalu tidak akan pernah kembali. Karena itu, cara seseorang menggunakan waktunya sebenarnya menunjukkan arah masa depannya. Jika setiap hari dihabiskan tanpa tujuan yang jelas,
masa depan akan terbentuk secara kebetulan. Namun jika setiap hari digunakan dengan lebih sadar, masa depan mulai terbentuk secara sengaja. Inilah inti dari mengendalikan nasib. Bukan mengendalikan semua hal yang terjadi, karena itu mustahil. Tidak ada seorang pun yang bisa mengendalikan cuaca, keadaan ekonomi, keputusan orang lain, atau kejadian-kejadian tak terduga. Akan tetapi, setiap orang bisa belajar mengendalikan respons, kebiasaan, perhatian, dan tindakannya sendiri. Semakin besar kendali terhadap diri sendiri, semakin kecil pengaruh keadaan luar terhadap arah kehidupan. Bukan berarti hidup menjadi sempurna, masalah tetap akan datang, kegagalan tetap mungkin terjadi, ketidakpastian tetap ada. Namun orang yang memiliki kontrol diri akan menghadapi semua itu dengan fondasi yang jauh lebih kuat. Mereka tidak mudah panik karena telah melatih ketenangan. Mereka tidak mudah menyerah karena telah melatih ketekunan. Mereka tidak mudah kehilangan arah karena telah melatih kedisiplinan. Semua latihan itu tidak terlihat dari luar, tetapi dampaknya sangat nyata dalam kehidupan sehari-hari. Pada akhirnya, kehidupan yang tenang bukanlah kehidupan tanpa masalah. Kehidupan yang tenang adalah kehidupan yang dijalani dengan kemampuan mengelola diri sendiri di tengah berbagai masalah yang pasti datang. Dan kemampuan itu tidak muncul dalam semalam. Ia dibangun perlahan, hari demi hari, keputusan demi keputusan, kebiasaan demi kebiasaan, hingga akhirnya menjadi bagian dari karakter seseorang. Karakter adalah salah satu bentuk kekayaan yang paling sering diremehkan. Banyak orang mengejar uang, jabatan, pengakuan, dan berbagai pencapaian lainnya, tetapi lupa bahwa semua itu menjadi jauh lebih sulit dipertahankan tanpa karakter yang kuat. Bahkan dalam banyak situasi, karakter jauh lebih menentukan daripada bakat. Bakat dapat membuka pintu, tetapi karakter menentukan apakah seseorang mampu bertahan di dalam ruangan tersebut. Dan karakter pada dasarnya adalah hasil dari kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang dalam waktu yang panjang. Ketika seseorang terus melatih kontrol diri, ia sebenarnya sedang membentuk karakter yang lebih kokoh. Ia belajar menepati komitmen meskipun tidak ada yang mengawasi. Ia belajar bertanggung jawab atas pilihannya sendiri. Ia belajar menghadapi kenyataan tanpa terus-menerus mencari kambing hitam. Semua hal itu perlahan membangun kepercayaan diri yang berbeda dari sekedar rasa percaya diri biasa. Banyak orang mengira kepercayaan diri muncul dari pujian, dukungan, atau keberhasilan. Memang hal-hal tersebut dapat membantu, tetapi ada bentuk kepercayaan diri yang lebih kuat. Kepercayaan itu muncul ketika seseorang tahu bahwa dirinya mampu mengandalkan dirinya sendiri. Ketika seseorang berkali-kali membuktikan bahwa ia bisa melakukan apa yang telah ia janjikan kepada dirinya sendiri, rasa percaya diri tumbuh secara alami. Sebaliknya, setiap kali seseorang membuat janji kepada dirinya sendiri lalu mengingkarinya, kepercayaan terhadap dirinya sendiri sedikit demi sedikit menurun. Ketika seseorang berkata akan bangun lebih awal lalu terus menunda alarm, pikirannya mencatat hal itu. Ketika seseorang berjanji akan mulai hidup lebih sehat lalu terus mencari alasan untuk menunda, pikirannya juga mencatat hal itu. Lama-kelamaan muncul perasaan bahwa dirinya tidak dapat dipercaya. Inilah salah satu alasan mengapa banyak orang merasa sulit percaya pada kemampuan mereka sendiri. Karena itu, membangun disiplin bukan hanya soal mencapai tujuan tertentu. Disiplin juga merupakan cara membangun hubungan yang lebih sehat dengan diri sendiri. Setiap tindakan kecil yang konsisten menjadi bukti bahwa seseorang mampu memegang kendali atas hidupnya. Setiap komitmen yang ditepati memperkuat keyakinan bahwa masa depan tidak sepenuhnya ditentukan oleh keadaan luar. Di sisi lain, ada kebiasaan yang diam-diam merusak kontrol diri, yaitu kebiasaan mencari pembenaran. Ketika sesuatu tidak berjalan sesuai harapan, banyak orang lebih sibuk mencari alasan daripada mencari solusi. Mereka menghabiskan energi untuk menjelaskan mengapa mereka gagal, bukan untuk memahami bagaimana mereka bisa berkembang. Tentu saja, tidak semua kegagalan berasal dari kesalahan pribadi.
ada banyak faktor yang berada di luar kendali manusia. Namun, orang yang ingin membangun masa depan yang lebih baik selalu bertanya satu hal penting: apa bagian yang masih bisa dikendalikan? Pertanyaan ini terdengar sederhana, tetapi dampaknya sangat besar. Bayangkan dua orang mengalami kemunduran yang sama. Orang pertama menghabiskan waktunya mengeluh tentang keadaan. Orang kedua menerima kenyataan yang ada, lalu mencari langkah berikutnya yang masih mungkin dilakukan. Setelah beberapa bulan atau beberapa tahun, perbedaan hasil mereka bisa sangat besar. Bukan karena masalah yang mereka hadapi berbeda, tetapi karena fokus mereka. Fokus adalah penentu arah energi. Apa yang menjadi pusat perhatian akan mempengaruhi tindakan. Jika perhatian terus diarahkan pada hal-hal yang tidak bisa dikendalikan, seseorang akan merasa lemah dan tidak berdaya. Namun jika perhatian diarahkan pada hal-hal yang masih bisa dilakukan, rasa kendali akan meningkat. Seni mengendalikan nasib pada dasarnya berakar dari pemahaman sederhana bahwa tidak semua hal bisa diatur, tetapi selalu ada sesuatu yang bisa dipilih. Selalu ada tindakan berikutnya yang bisa dilakukan. Selalu ada kebiasaan yang bisa diperbaiki. Selalu ada respons yang bisa dikendalikan. Ketika seseorang fokus pada wilayah yang masih berada dalam kendalinya, kehidupannya mulai bergerak ke arah yang lebih baik. Hal lain yang sering menghambat disiplin adalah kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain. Di era modern, perbandingan menjadi jauh lebih mudah daripada sebelumnya. Dalam hitungan detik, seseorang bisa melihat kehidupan ratusan, bahkan ribuan orang. Mereka melihat pencapaian, kekayaan, perjalanan, penampilan, dan berbagai keberhasilan yang dipamerkan. Akibatnya, banyak orang mulai merasa tertinggal. Masalahnya, perbandingan seperti itu hampir selalu tidak adil. Orang membandingkan bagian belakang layar kehidupannya dengan bagian terbaik dari kehidupan orang lain. Mereka melihat hasil tanpa melihat proses. Mereka melihat keberhasilan tanpa melihat pengorbanan yang mendahuluinya. Mereka melihat pencapaian tanpa melihat kegagalan yang mendahuluinya. Ketika seseorang terlalu sering membandingkan dirinya dengan orang lain, fokusnya bergeser. Ia tidak lagi memperhatikan kemajuan dirinya sendiri. Ia mulai mengukur nilai dirinya berdasarkan kehidupan orang lain. Akibatnya, energi yang seharusnya digunakan untuk bertumbuh justru habis untuk merasa kurang. Kontrol diri membantu seseorang keluar dari jebakan ini. Ia belajar mengarahkan perhatian kembali pada jalurnya sendiri. Ia memahami bahwa setiap orang memiliki waktu, tantangan, dan perjalanan yang berbeda. Tujuan utama bukan menjadi lebih baik daripada orang lain. Tujuan utamanya adalah menjadi lebih baik daripada dirinya yang kemarin. Pemahaman ini sangat penting, karena kehidupan bukan perlombaan yang memiliki garis akhir yang sama bagi semua orang. Setiap orang memiliki definisi keberhasilan yang berbeda. Ada yang mengejar kebebasan finansial, ada yang ingin memiliki keluarga yang harmonis, ada yang ingin hidup sederhana tetapi damai, ada yang ingin memberikan dampak positif bagi banyak orang. Tidak ada satu ukuran yang cocok untuk semua orang. Ketika seseorang memahami tujuan hidupnya sendiri dengan lebih jelas, disiplin menjadi lebih mudah dijalankan. Bukan karena prosesnya menjadi ringan, tetapi karena ada alasan yang kuat di balik setiap usaha. Orang yang tahu mengapa ia melakukan sesuatu akan lebih mampu bertahan ketika menghadapi kesulitan. Sebaliknya, banyak orang kehilangan disiplin karena mereka tidak memiliki hubungan yang jelas dengan tujuan mereka. Mereka hanya mengikuti arus. Mereka melakukan sesuatu karena orang lain melakukannya. Mereka mengejar sesuatu karena dianggap keren atau populer. Ketika hambatan datang, motivasi mereka mudah runtuh karena fondasinya memang tidak kuat sejak awal. Masa depan yang tenang tidak hanya membutuhkan tindakan yang benar, tetapi juga arah yang jelas. Kedisiplinan tanpa arah dapat membuat seseorang sibuk tetapi tidak maju. Sebaliknya, arah tanpa disiplin hanya menghasilkan angan-angan. Keduanya harus berjalan bersama.
Ada satu kenyataan yang sering sulit diterima banyak orang, yaitu bahwa kehidupan tidak selalu memberikan hasil sesuai usaha secara langsung. Kadang seseorang sudah bekerja keras, tetapi hasilnya belum terlihat. Kadang seseorang sudah berusaha disiplin, tetapi masih menghadapi kegagalan. Dalam situasi seperti ini, banyak orang mulai mempertanyakan manfaat dari semua usaha mereka. Padahal, keberhasilan seringkali memiliki pola yang tidak terlihat. Kemajuan tidak selalu bergerak secara lurus. Ada masa-masa ketika seseorang merasa tidak berkembang sama sekali. Namun di balik layar, kemampuan, pengalaman, dan ketahanan mental sebenarnya sedang bertumbuh. Ketika waktu yang tepat tiba, semua proses itu mulai menunjukkan hasil yang terlihat. Karena itulah, kesabaran menjadi bagian penting dari kontrol diri. Kesabaran bukan berarti pasif atau hanya menunggu. Kesabaran adalah bentuk kedisiplinan yang sering tidak mendapatkan perhatian, padahal perannya sangat besar. Orang yang sabar memahami bahwa masa depan dibangun dalam jangka panjang. Mereka tidak mudah tergoda oleh jalan pintas. Mereka tidak langsung menyerah ketika menghadapi hambatan. Mereka tahu bahwa banyak hal berharga membutuhkan waktu untuk berkembang. Ketika melihat kehidupan orang-orang yang tampak tenang, seringkali yang terlihat hanyalah hasil akhirnya. Yang tidak terlihat adalah ribuan keputusan kecil yang mereka ambil selama bertahun-tahun. Tidak terlihat bagaimana mereka menahan diri ketika ingin menyerah. Tidak terlihat bagaimana mereka memilih disiplin ketika pilihan yang lebih mudah tersedia. Tidak terlihat bagaimana mereka tetap konsisten ketika tidak ada yang memberikan penghargaan. Padahal, semua momen itulah yang sebenarnya membentuk kehidupan mereka. Masa depan yang tenang bukanlah hadiah yang tiba-tiba diberikan kepada seseorang. Masa depan yang tenang adalah sesuatu yang dibangun perlahan melalui kebiasaan yang benar dan pengendalian diri yang terus dilatih dari waktu ke waktu.